menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk Anda yang berada di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Senang sekali saya Amul Bastian yang akan memandu jalannya acara kali ini sekaligus menjadi moderator dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital bersosialisasi di ruang digital. Akan ada penyampaian dari beberapa materi yang akan disampaikan oleh narasumber yang akan kita nikmati bersama kurang lebih selama 60 kali 2 menit ya. Jadi nanti kita akan benar-benar tahu dan juga belajar banyak bagaimana berselancar yang baik di ruang digital. Namun sebelumnya perkenankan saya untuk bisa membacakan terlebih dahulu latar belakang terselenggaranya acara hari ini. Nah, teman-teman, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan juga berbagai informasi. Nah, hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet yang ada di negeri kita yang mencapai 73,3%. Persentase tersebut memperlihatkan bahwa ada 144.191.413 dari total 196.714.070 masyarakat Indonesia telah memiliki akses terhadap internet. Informasi ini kami ambil dari APJII tahun 2020. Dan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut membuat Indonesia dinyatakan sebagai pasar ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Bersumber dari laporan Economy Sea Google 2020. Teman-teman, berangkat dari fakta tersebut, maka Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Untuk mencapai visi ini diperlukan adanya persiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam aspek literasi digital. Pertanyaannya adalah, apakah literasi digital itu? Nah, literasi digital merupakan kemampuan individu untuk mengakses, memahami, membuat, sekaligus mengkomunikasikan dan mengevaluasi teknologi digital. Bersumber dari UNESCO 2018. Teman-teman, sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jejaring GNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, kemudian mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Nah, di dalam peta jalan serta peta digital ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, kemudian digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Selanjutnya ada juga nih 3 kerangka program literasi digital yang disusun untuk materi dan juga topik kurikulum yang akan diajarkan ke masyarakat, yaitu digital society, kemudian digital economy, dan juga digital government. Teman-teman, kerangka ini kemudian diturunkan menjadi program literasi digital nasional yang bertujuan untuk membuat masyarakat cakap dalam menggunakan teknologi
dan media digital di tingkat dasar, madya, dan juga mahir, serta tidak melupakan mereka yang berada di area inklusif. Teman-teman, oleh karena itu Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah. Ada di 34 provinsi dan juga 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategis berkreasi dan juga stakeholder terkait lainnya. Sebelum kita masuk untuk penyampaian materi, saya perlu bacakan dulu untuk tata tertib yang harus kita patuhi selama acara berlangsung agar acara bisa berjalan dengan lancar. Teman-teman diharapkan tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, dan berikutnya mewajibkan Anda untuk mematikan mic, ya, bukan dimatikan, lebih di mute. Nah, seperti itu, dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video Anda. Kemudian Anda tidak diperkenankan coret-coret layar, dan Anda juga tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara, karena nanti kita punya sesi Q&A. Jadi apabila teman-teman memiliki pertanyaan dari setiap masing-masing narasumber, silakan diajukan, tulis nama dan juga tulis kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan, dikumpulkan aja di kolom chat, nanti akan kita bacakan pada saat sesi tanya jawab. Kemudian teman-teman diharapkan juga mengerjakan pre-test dan post-test yang nantinya digunakan untuk mendapatkan e-certificate, dan setelah mengisi tes tersebut melalui link yang akan kami munculkan di kolom chat. Teman-teman perlu kita ketahui bahwa aplikasi Siberkreasi dapat kita download di App Store dan juga di Google Play. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita memberikan penghormatan tertinggi kepada negara kita dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan-kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Terima kasih Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo atas arahannya. Mari menjadi warga negara yang baik dengan terus mendukung program nasional literasi digital, membanjiri ruang digital dengan konten-konten yang kreatif dan positif. Baiklah rekan-rekan, untuk Anda yang sudah siap menerima gempuran materi dari keempat narasumber kita kali ini, jangan lupa selama materi disampaikan, selama acara berlangsung, teman-teman juga bisa mendapatkan kesempatan hadiah spesial ya dalam bentuk pulsa Rp50.000 untuk masing-masing orang atau masing-masing partisipan yang beruntung. Kita punya jatah 1 juta, berarti kita kalau bagi-bagi ada 20 partisipan yang beruntung, kita bagi 2 untuk 10 orang penanya yang nantinya kalau ada pertanyaan terbaik akan langsung dipilih oleh narasumber dan kita akan bahas di sesi tanya jawab. Kemudian yang kedua, 10 orang berikutnya yang memposting kemeriahan acara webinar kali ini di sosial media Anda masing-masing, jangan lupa di tag atau mention ke @siberkreasi dan juga @lidik_kalimantan. @lidik.kalimantan. Kemudian berikan caption terbaik dan juga hashtag, yaitu hashtag makin cakep digital, hashtag siberkreasi dan juga hashtag lidikal1094. Bisa langsung dicek di kolom chat, nanti tim kami akan memberikan bagaimana arahan memposting foto atau video yang bisa Anda posting di sosial media masing-masing. Baiklah, tanpa perlu menunggu lama, kita langsung saja menuju ke pemaparan materi yang pertama dengan tema Digital Safety, Tips dan Pentingnya Internet Sehat akan disampaikan oleh Regional Business Leader APAC of Honeywell dan juga CEO PT Ragam Indonesia. Kepada Mas Alexander Dimas, disilakan. Terima kasih Mas, selamat pagi. Terima kasih Mas Kemal. Selamat pagi buat teman-teman dan Bapak Ibu sekalian narasumber. Di sini coba saya share screen dulu ya. Udah kelihatan Mas ya? Saya share screen. Oke, kelihatan. Ya, selamat pagi semuanya. Di sini nama saya Alex. Di sini saya ingin sedikit share pentingnya atau tips-tips mengenai internet sehat dengan adanya cyber safety seperti itu. Nah, lanjut aja langsung. Mungkin banyak teman-teman di sini yang kurang familiar apa yang dinamakan cyber security sendiri, yang dimana cyber security adalah bentuk keamanan tanpa mengakses adanya internet. Jadi internet sendiri ada teknologi baru, sebenarnya bukan baru sih, cuman baru sangat booming mungkin di 10 tahun terakhir, dan bentuk keamanannya juga masih sangat minim ya sejauh ini dan perlu ditingkatkan. Maka dari itu penting adanya kita mengetahui cyber security itu seperti apa nantinya, yang dimana dengan adanya cyber security itu bisa meminimalisir adanya kejahatan secara online di dunia maya. Dan bahkan diperingati juga setiap tahunnya di seluruh dunia Hari Cyber Safety pada bulan Februari. Nah, mungkin ini teman-teman juga kurang familiar, dan ketika sudah diperingati suatu hari untuk suatu kejadian, maka dari itu bisa dipastikan hal tersebut sangatlah penting untuk kita bersama, untuk masyarakat dunia. Maka dari itu cyber safety atau cyber security itu adalah salah satu komponen yang hari ini tidak bisa dilewatkan dan ditinggalkan. Nah, apakah cyber safety itu akan memiliki internet sehat, akan mengandung internet sehat? Sebenarnya gerakan internet sehat sendiri muncul karena adanya aktivitas internet di dunia maya yang masih terbilang bebas tanpa ada aturan ya, meskipun di Indonesia sendiri sejak tahun 2016 adanya undang-undang atau UU ITE yang mungkin teman-teman juga sudah sangat tahu di beberapa berita, yang dimana para penjerat atau para pelakunya juga bisa dijerat dengan mudah dengan menggunakan pasal-pasal tersebut. Cuman tetap aja pengaplikasiannya masih belum bisa begitu maksimal. Contohnya apa sih yang belum maksimal? Banyak sekali pelanggaran hak cipta satu karya yang belum bisa kita track atau kita laporkan dengan menggunakan UU ITE. Mungkin beberapa proses juga sangat pasal-pasalnya juga belum bisa tercover seperti itu. Kemudian ada cyberbullying atau kata-kata penghinaan, kata-kata kasar di internet juga semakin hari bukan semakin berkurang tapi semakin banyak komen-komen netizen yang jahat seperti itu. Terus kemudian penghinaan, pelecehan, konten dewasa dan aktivitas kejahatan lainnya yang mungkin banyak tidak bisa tercover dari undang-undang di Indonesia sendiri atau undang-undang internasional. Maka itu penting setiap pribadi kita mengetahui
bagaimana cyber safety itu bisa menghasilkan internet sehat bagi kita semua. Nah, ini tips menjalankan dan mendapatkan internet sehat dan aman dengan adanya cyber safety tadi ya tentunya. Yaitu menjaga yang pertama adalah menjaga agar informasi pribadi tetap profesional dan terbatas, yang dimana kita tidak perlu melakukan share atau mungkin ketika teman-teman posting di sosial media adanya alamat rumah yang sangat spesifik, adanya usia yang mungkin tanggal tahun lahirnya juga sangat spesifik, adanya nama kedua orang tua, bahkan itu sudah sangat tidak diperbolehkan ya. Ini mana nantinya para pelaku kejahatan sangatlah mudah untuk bisa mengetahui teman-teman bank account ataupun mengenai rumah, nanti kalau takutnya di kemalingan, takutnya ada kejahatan tertentu, ya itu mungkin bisa terjadi ketika kita melakukan share informasi yang tidak profesional dan tidak terbatas. Maka dari itu penting kita menjaga informasi kita secara profesional dan terbatas. Dan apalagi jangan sampai membagikannya secara online, secara live. Dan mungkin teman-teman juga lihat tuh, itu kan teman-teman di selebritis juga melakukannya juga, mungkin ketika nge-vlog itu nge-share bentuk rumahnya, dana rumahnya, terus kemudian alamat rumahnya. Nah, itu juga sangat tidak patut ditiru ya. Mungkin teman-teman selebritis juga ketika teman-teman lihat di berita juga banyak sekali terjadi kemalingan di rumahnya karena itu juga seperti itu. Jadi para pelaku juga sangat mudah me-track atau melihat kemungkinan kejahatan yang nantinya bisa terjadi. Nah, yang kedua ini pilih kata sandi yang kuat. Nah, ini kalau kata sandi kan mungkin teman-teman sudah sangat paham ya 10 tahun lalu, cuman mungkin yang belum dipahami teman-teman sendiri, kata sandi ini adalah salah satu titik terlemah dan terbesar itu di bentuk keamanan internet. Nah, ini dari pakar seluruh digital di dunia itu mensinalir bahwa titik terlemah di keamanan internet itu adalah kata sandi itu sendiri. Yang dimana kata sandi mungkin teman-teman juga masih menggunakan 1, 2, 3 sampai 8, terus kemudian menggunakan A, B, C, D, E, F, G, menggunakan 1 sampai 9, mungkin 1 atau 00000 atau 1 huruf aja lah. Ini itu sangatlah memudahkan kita untuk pelaku kejahatan melakukan pembobolan, melakukan pencurian di beberapa akun online kita. Maka dari itu saya sarankan hari ini segera diubah password-nya untuk bisa mendapatkan kata sandi yang unik dan kompleks, setidaknya 15 karakter, panjang hurufnya, dan kemudian ada hurufnya besar dan kecil, angka, dan ditambah karakter khusus. Maka dari itu agar tidak ada kemungkinan ada kejahatan untuk membobol atau mencuri data-data privasi kita di sosial media, di m-banking, di akun kita manapun lah. Nah, ini kalau teman-teman mungkin, tapi kan kalau saya bingung nih Mas, kalau 15 karakter terlalu panjang, huruf dan huruf besar, huruf kecil, angka, karakter khusus. Nah, ini kan mungkin saya sering lupa. Nah, maka dari itu saya sarankan untuk teman-teman bisa menginstal aplikasi pengelola kata sandi yang dapat membantu mengelola banyak kata sandi sekaligus dalam satu aplikasi itu, sehingga tidak perlu adanya takut untuk melupakan setiap akun, setiap m-banking mungkin, nah itu atau e-payment, password-passwordnya itu nggak perlu lupa karena bisa ditaruh di aplikasi pengelola kata sandi tersebut. Aplikasi pengelola kata sandi kebanyakan developernya juga para safety atau mungkin para antivirus. Maka antivirus provider di situ dilihat bahwa sangat amannya aplikasi pengelola kata sandi tersebut. Bisa langsung dicek di teman-teman di Apple Store atau di Google Store sendiri. Nanti bisa dicek tuh yang paling aman mana sih, reviewnya seperti apa, nanti bisa langsung dicek ya. Nah, ini yang ketiga, berhati-hatilah dengan siapa Anda bertemu di dunia maya. Seperti yang dilaporkan WHO, 40% kejahatan seksual berasal dari pertemuan di dunia maya. Maka dari itu, penting teman-teman yang punya banyak teman baru di dunia online atau di teman-teman dari Instagram, dari sosial media, dari Facebook, itu sebelum kita melakukan pertemuan di dunia nyata secara offline, perlu kita tahu bahwa dia tuh temannya siapa dulu sih. Perlu kita tahu juga kita harus skeptis dulu bahwa ini orang mungkin punya niat jahat sih buat ketemu saya, kok dia
pengen banget ketemu saya, kenapa nih? Nah ini jadinya kita punya sense atau punya feeling yang tidak enak juga harusnya ya. Maka dari itu perlu dicek ini temennya siapa, tinggalnya di mana, orang tuanya siapa. Nah ini perlu disinyalir dulu sebelum kita melakukan pertemuan dengan teman-teman baru kita di dunia maya. Nah, yang keempat, jangan pernah memberikan komentar bullying ke orang lain. Nah, ini mungkin teman-teman juga sangat familiar bahwa netizen kita mungkin netizen yang adidaya dalam arti kata banyak sekali komentar-komentar yang tidak baik sebenarnya, namun diutarakan para netizen Indonesia di sosial medianya. Padahal, ya seperti saya bilang tadi, Indonesia juga memiliki pasal UU ITE yang bisa menjerat pelakunya tersebut. Ketika ada beberapa komentar yang tidak baik diutarakan, tapi akhirnya diutarakan di sosial media, dan itu bisa terjadi di pasal tersebut dan bisa dipenjara atau dikenakan denda-denda seperti pelanggaran sosial dan sebagainya. Nah, maka dari itu diharapkan dengan tanpa adanya bullying, tanpa ada kata-kata syara, itu menjadikan dunia kehidupan sosial media tetap tenang dan nyaman, yang dimana intisari dari berinternet sehat itu ya kehidupan nyaman dan tenang itu tadi di dunia maya. Nah, ini yang terakhir, saya ingin sedikit nge-share bahwa WHO sendiri 67% atau hampir 70% kerusakan otak, nih, ini kerusakan otak diakibatkan oleh konten pornografi. Dilihat bahwa sebenarnya konten pornografi ini memiliki peran besar dalam kerusakan otak sendiri. Yang dimana mungkin teman-teman sudah sangat paham ketika tubuh kita mungkin kayak kita jatuh, kemudian berdarah, itu proses penyembuhannya mungkin ya seminggu, 2 minggu. Kalau patah tulang mungkin butuh 3 bulan atau 4 bulan. Nah, ini kalau kerusakan otak, itu penyembuhannya butuh 20 tahun. Nah, maka dari itu cukup diwaspadai juga buat teman-teman menghindari konten-konten pornografi untuk kesehatan mental kita, kesehatan otak kita, dan ketika otak sehat, tubuh pun sehat. Ketika otak sehat, kita memiliki pemikiran untuk berjuang di kemudian hari, di esok hari, itu menjadi lebih clear. Bisa lebih disinyalir juga baik ya, karena dalam penentuan pilihan iya atau tidak, pilihan kedepannya tuh menjadi lebih sehat juga. Nah, ini mungkin sedikit informasi dari teman-teman WHO sendiri. Mereka melakukan sampel di 200 orang, yang dimana 100 orang itu orang yang tidak pernah terpapar atau mengkonsumsi konten pornografi, dan 100 orang lagi yang bawah itu orang yang sering mengkonsumsi konten pornografi. Dilihat dari gambar yang 3 di atas, itu teman-teman yang tidak pernah mengkonsumsi konten pornografi tidak memiliki kerusakan, warnanya mengarah kuning dan putih. Yang dimana kalau yang ke bawah itu mengarah ke merah dan orange rata-rata. Jadi itu terlihat banyak sekali dampak-dampak kerusakan otak, bahkan di lidi tengah, kiri, kanan, dan atas. Belakang pun juga kelihatan sangat tebal. Di situ terlihat ketika otak sudah rusak, itu penyembuhannya lama. Ketika otak sudah rusak, kesehatan badan juga pasti disangsikan juga tidak sehat. Itu sebenarnya konten pornografi itu juga bisa disamakan dengan konten mungkin kita mengkonsumsi narkotika atau narkoba sendiri. Maka dari itu perlu dijauhi konten-konten pornografi, meskipun pemerintah juga melakukan pemblokiran, pembatasan, menghilangkan konten-konten pornografi. Cuman saya yakin teman-teman sekarang sudah sangat dewasa di sini dan bisa menghilangkan konten-konten pornografi secara mandiri tanpa perlu dibantu pemerintah juga. Untuk apa? Untuk kemandirian bangsa dan dan development, yang dimana nanti kita menjadi bangsa yang lebih baik ke depannya. Begitu yang bisa saya share, dan saya sangat senang nantinya ketika ada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan dan saya bisa sangat membantu untuk menjawab nantinya. Terima kasih, saya kembalikan ke Mas Tama. Baik, terima kasih Mas Alex Dimas atas penyampaian dan juga pemaparan materinya. Sangat penting sekali bagi kita untuk tahu bahwa pada saat kita berselancar di ruang digital, bukan hanya sekedar kita berselancar dengan bebas di situ, tapi juga mengamankan untuk akun kita, karena banyak kejahatan bermunculan khususnya yang ada di cybercrime. Baiklah, dari sini kita akan melangkah ke narasumber berikutnya, tapi tidak lupa apabila ada pertanyaan dari teman-teman partisipan, silahkan dituliskan di kolom chat dengan menuliskan nama sekaligus ditujukan kepada siapa pertanyaan Anda. Tapi nanti kita akan bahas juga dengan narasumber apabila ada yang mau menambahkan atau memberikan koreksi, kita bebaskan di kolom pembahasan pada saat Q&A.
Nah, untuk yang kedua, materi akan disampaikan oleh Mas Denny Sutrisno. Ya, Mas Denny Sutrisno ini adalah founder kuburayanews.com dan juga instruktur Yale Communication yang akan membahas tema digital skills, keterampilan dasar, perangkat lunak, dan keras serta penggunaannya. Mas Denny, silakan. Ya, terima kasih Mas Alan selaku moderator. Oke, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta literasi digital yang telah hadir di acara webinar kali ini. Saya izin share screen dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang basic skill tentang hardware and software serta penggunaannya. Oke, sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya saya perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tapi menurut saya itu sih berlebihan kalau tak sayang tuh. Tak kenal maka tak tahu aja lah ya. Oke, sedikit profil tentang saya. Perkenalkan, nama saya Denny Sutrisno. Saya berdomisili di Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di Supadio. Nah, sini saya ada lampirkan beberapa kontak sosial media saya. Dikarenakan waktu pemaparan ini sangat sebentar, sekitar 20 menit. Mungkin setelah acara webinar ini, teman-teman ingin bertanya atau sharing-sharing kepada saya, bisa langsung kontak ke nomor WA atau DM Instagram saya, atau juga teman-teman ingin mengunjungi website pribadi saya, bisa langsung ke www.dennysutrisno.my.id. Nah, oke, setelah itu, di sini pekerjaan dan organisasi saya. Yang pertama, saya merupakan founder kuburayanews.com. Nah, terus yang kedua, saya merupakan instruktur kursus komputer di LKP Yale Communication. Terus yang ketiga, saya merupakan anggota blogger Kuburaya. Dan yang terakhir, saya merupakan pengurus relawan TIK DPW Kalbar. Mungkin sebagian teman-teman ada yang nggak tahu apa tuh kan relawan TIK. Nah, sini saya jelaskan sedikit. Relawan TIK adalah organisasi yang memberikan pelatihan tentang ilmu, teknologi, informasi, dan komunikasi secara sukarela yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Nah, masyarakat di bidang IT. Jadi kita di sini nih sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti memberi pelatihan gratis gitu. Nah, ini kegiatan kami nih. Nah, seperti pelatihan meningkatkan penjualan melalui website untuk UKM-KM. Nah, terus kami bekerja sama juga dengan kampus BSI Pontianak. Nah, tuh. Terus ini ada juga pelatihan dasar desain grafis dan video editor pada generasi milenial. Nah, oke, setelah itu kita lanjut. Digital skill. Apa itu digital skill? Digital skill adalah kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital. Jadi teman-teman, kita kan sekarang udah masuk era digital nih. Jadi kita harus memiliki skill atau kemampuan. Kemampuan kita tuh dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak. Nah, contohnya kita bisa menggunakan handphone gitu. Jadi kita tahu fungsi-fungsi aplikasi yang ada di handphone gitu. Fungsinya untuk mengetahui apa, memahami apa, dan menggunakan apa gitu. Nah, oke, selanjutnya. Kenapa digital skill itu penting? Nah, yang pertama, meningkatkan kemampuan diri agar dapat bersaing di dunia kerja atau lingkungan.
Nah, mungkin teman-teman sebagian ada yang baru lulus kuliah atau lulus sekolah kan. Pasti kalau mau masuk kerja tuh ada persyaratan umum yang membutuhkan keterampilan komputer. Nah, berarti itu kan masuk ke kemampuan digital. Nah, jadi itu sangat penting untuk kita bersaing di dunia kerja. Terus yang kedua, mempermudah dalam pengelolaan data. Yang ketiga, membantu pengembangan bisnis. Nah, oke, dalam dunia komputer pasti sudah sangat tidak asing mengenai istilah hardware and software. Nah, karena hardware and software merupakan satu kesatuan perangkat komputer yang tidak dapat dipisahkan. Nah, oke, selanjutnya. Nah, untuk poin materi hari ini, yang pertama pengertian hardware dan software, yang kedua fungsi hardware dan software, yang ketiga tipe-tipe hardware dan software, dan yang terakhir adalah contoh hardware and software serta penggunaannya. Sekarang kita masuk ke hardware. Apa itu hardware? Hardware adalah komponen perangkat keras yang terdapat pada suatu perangkat komputer dan dapat dilihat dengan kasat mata. Jadi hardware ini sebenarnya perangkat komputer yang dapat dilihat gitu, yang dapat kita rasakan. Contohnya seperti keyboard yang ada di laptop atau komputer teman-teman tuh, nah, itu termasuk hardware. Nah, oke, sekarang kita masuk ke fungsi hardware. Fungsi hardware tuh untuk mempermudah pengolahan file ataupun data. Hampir semua bidang pekerjaan menggunakan hardware yang mana spesifikasi masing-masing berbeda tergantung dari kebutuhan. Dari sinilah setiap perangkat akan menjalankan semua fungsinya secara lengkap. Nah, oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis hardware. Yang pertama, jenis hardware perangkat masukan. Yang kedua, perangkat pengolah data. Yang ketiga, perangkat keluaran. Yang keempat, perangkat penyimpanan. Dan yang kelima, perangkat tambahan. Oke, sekarang kita masuk yang pertama, perangkat masukan. Nah, perangkat ini berfungsi untuk menerima input dari user. Masukan dari user ini nantinya akan diproses menjadi informasi lain. Data di sini bisa berupa gambar, video, teks, dan juga audio. Nah, ini untuk contoh-contoh perangkat masukan seperti keyboard, mouse, scanner. Nah, kenapa disebut dengan perangkat masukan? Salah satu contohnya ini kan keyboard. Keyboard ini kan kita bisa gunakannya harus memasukkan USB-nya tuh, USB-nya ke USB strong yang ada di komputer atau laptop kan, itu baru kita bisa untuk mengetik. Nah, maka dari itu disebut dengan perangkat masukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke perangkat pengolah data. Setelah diterima, beberapa hardware bertugas untuk memproses masukan dari user. Perangkat ini disebut juga sebagai otak komputer. Kemudian masukan atau perintah yang telah diproses akan diteruskan ke perangkat output. Nah, untuk contoh-contohnya adalah CPU, Central Processing Unit. Terus ada juga RAM, Random Access Memory. Nah, oke, selanjutnya perangkat keluaran. Setelah diproses, perangkat ini akan memberikan keluaran sesuai perintah atau masukan yang telah diinput oleh user. Bentuknya bisa beragam, bisa teks, video, gambar, atau tulisan. Contoh seperti monitor, speaker, printer. Nah, kenapa disebut dengan perangkat keluaran? Karena dia menghasilkan. Contohnya, kita menghidupkan musik di laptop, terus kita sambungkan ke speaker. Nanti suaranya tuh keluar dari speaker, maka disebut dengan perangkat keluaran. Oke, selanjutnya perangkat penyimpanan. Seperti namanya, fungsi dari perangkat ini untuk menyimpan informasi berupa data baik itu di dalam komputer atau di luarnya. Contohnya hard disk, terus flash disk. Nah, ini adalah perangkat simpanan atau bisa dibilang memori lah kalau di handphone gitu kan, di handphone teman-teman tuh untuk menyimpan data-data. Nah, maka disebut dengan perangkat penyimpanan. Dan yang terakhir adalah perangkat tambahan. Perangkat ini bertugas membantu komputer untuk melakukan tugas yang diinput dari pengguna. Nah, contoh kan kita mau main internet gitu. Nah, pasti kita butuh perangkat tambahan seperti modem. Nah, dengan adanya modem, jadi kita bisa akses internet. Nah, sekarang lanjut ke contoh-contoh hardware seperti CPU, Central Processing Unit, power supply, hard disk, motherboard, sound card, GPU dan VGA card atau video adaptor, monitor LCD, LED, tabung, CRT, casing, keyboard, mouse, dan touchpad, speaker, dan handset, dan printer. Nah, ini adalah contoh-contoh hardware. Oke, selanjutnya kita masuk ke software.
Software adalah sebuah perangkat lunak yang berwujud program ataupun aplikasi yang mampu menjalankan semua perintah sesuai dengan fungsi masing-masing. Nah, pasti teman-teman udah tahu lah software tuh kan aplikasi. Contoh di HP teman-teman tuh kayak aplikasi TikTok, aplikasi WA, aplikasi Zoom, dan yang lain-lain. Nah, itu termasuk dengan software. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi software. Fungsi software sendiri adalah sebagai pendukung dari perangkat keras yang terdapat pada komputer. Operator menggunakan software untuk memberikan instruksi kepada hardware agar dapat bekerja sesuai perintah operator. Nah, sekarang kita masuk ke tipe-tipe software. Yang pertama, sistem software. Yang kedua, application software. Dan ketiga, malware. Sekarang kita masuk ke sistem software. Sistem software merupakan software yang dirancang dan dikembangkan untuk mengendalikan hardware. Nah, ini contoh-contohnya Linux, Mac OS, Windows. Nah, ini adalah sistem software. Bisa dibilang OS kalau di handphone. Kayak teman-teman tuh, kalau yang menggunakan Android itu kan OS-nya Android, terus yang menggunakan Apple tuh OS-nya iOS kan. Nah, itulah disebut dengan sistem software. Oke, selanjutnya application software. Aplikasi software merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data pada komputer. Nah, aplikasi-aplikasi ini nih fungsinya seperti untuk mengolah data yang ada di Microsoft Office Word, terus pengolahan angka ada di Microsoft Excel, terus untuk pengolahan gambar tuh kita ada di Adobe Photoshop. Nah, untuk teman-teman yang suka ngedit-ngedit foto tuh, bisa gunakan aplikasi Adobe Photoshop. Nah, sekarang lanjut ke malware. Malware merupakan perangkat lunak yang sengaja dibuat untuk merusak sistem komputer. Selain itu, malware juga bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan pencurian data. Jadi gini teman-teman, jadi seorang orang yang pakar IT itu kadang mereka ada membuat virus. Nah, virus itu tuh gunanya untuk merusak-rusak komputer atau file-file yang ada di komputer teman-teman. Selain itu juga mereka juga membuat antivirus. Jadi sebenarnya mereka tuh ibarat berdagang sih. Oke. Terus yang terakhir, kesimpulannya, jika Anda berada di media sosial dan Anda tidak pernah belajar, tidak pernah berusaha meningkatkan kemampuan, tidak terinspirasi atau tidak berjejaring, maka Anda salah menggunakannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya kembalikan ke moderator kepada Mas Amal. Baik, terima kasih Mas Denny Sutrisno. Kalau misalkan kita berselancar di ruang digital tapi tidak upgrade kemampuan, maka kita salah di situ. Semakin pintar, semakin upgrade itu yang harus kita lakukan pada saat kita berada di ruang digital. Dan berikutnya saya akan melangkah ke materi ketiga, ini penyampaian Key Opinion dari KOL, Key Opinion Leader, yang akan disampaikan oleh seorang MC, presenter, dan public speaker dengan tema Digital Culture, Internet Addiction, How Much Is It Too Much? Bersama dengan Kak Olti Puspitasari. Silakan. Terima kasih, Kak Bastian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini berbagi juga bersama dengan teman-teman yang ada di Kubu Raya Kalimantan Barat. Nah, kalau misalnya tadi sempat mendengar yang dibicarakan oleh Presiden Joko Widodo, bagaimana kita menghadapi digital literasi, tentunya teman-teman pasti tahu dan sangat mengerti sekali tentang internet addiction atau kecanduan internet. Kalau tadi Kak Amal juga sempat membicarakan bahwa dari survei Kominfo sendiri, survei Indeks Literasi Nasional di 2020 ini ada yang terdiri dari 34 provinsi, teknologi informasi di Indonesia ini semakin pesat berkembang. Ketika semakin pesat, maka angkanya kemudian juga naik. Nah, angka penetrasi untuk penggunaan internet di Indonesia sendiri itu sampai dengan 73,3%. Itu yang saya catat. Artinya, talenta digital di Indonesia semakin besar. Tadi juga ada narasumber sebelumnya sebagai RTIK, Relawan Teknologi Informasi, begitu ya.
yang akhirnya bisa bersama-sama berkolaborasi untuk bisa mengakses, kemudian memahami, mengkomunikasikan untuk menggunakan teknologi serta mengimplementasikannya sesuai dengan yang kita tahu. Jadi internet addiction atau kecanduan internet. Sekarang saya ingin share screen untuk teman-teman. Oke, tentang internet addiction. How much is it? Too much. Oke, yang pertama kita mungkin bicara masalah kecanduan yang terjadi di Indonesia. Kecanduan di internet ini istilahnya sebenarnya sudah ada sejak tahun 1995 dan mungkin teman-teman juga sudah tahu semua. Ini juga diungkapkan oleh Dr. Ivan Goldberg yang dianggap memang mengganggu kesehatan mental walaupun masih belum diakui secara resmi. Tetapi diketahui bahwa penduduk dunia, kalau di penduduk dunia adalah 38% kecanduan internet. Awalnya mungkin adiktif atau senang banget dengan internet karena memang menyenangkan untuk surfing di internet, kemudian berjalannya waktu akhirnya mendorong yang hal menyenangkan ini menjadi ketergantungan. Nah, berapa kali misalnya kalau saya bisa bertanya, kita ngecek sosial media dalam satu hari? Apakah lebih dari 10 kali, 20 kali, atau malah sering, atau malah di genggaman kita? Pada saat misalnya bangun tidur, apa yang pertama kali kita lakukan? Cek sosial media dulu, ambil handphone, atau melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, sebagai negara dengan populasi 272 juta penduduk, pengguna internet pun akhirnya meningkat. Sekarang saya ingin memberitahu dulu, kita awalnya adalah berbicara dengan how much is it. Ketika kita sudah mulai kecanduan internet, maka yang terjadi adalah kurangnya komunikasi tatap muka. Karena kemudahan komunikasi yang ditawarkan internet membuat kita lebih suka berdiskusi melalui aplikasi, chat, atau pesan yang tersedia. Nah, kebiasaan ngobrol secara online ini akhirnya memisahkan kehidupan kita di dunia nyata. Akan tetapi, teknologi juga sebenarnya membantu kita untuk lebih dekat, seperti saya saat ini, dekat dengan teman-teman yang ada di Kalimantan Barat, bisa sharing experience. Nanti kita akan lihat dari dua sisi. Kemudian selanjutnya, pada saat kita melihat bahwa ada cyberbullying, nah, intimidasi dengan menggunakan internet. Dari sebelumnya ada beberapa narasumber yang juga sudah bicara di awal tadi bahwa ada cyberbullying yang sebenarnya akrab sekali dengan kita. Pengguna internet ini jadi lebih rentan terhadap korban bully yang ada di internet. Melalui komentar, kita bisa dilihat di kolom chat dengan berpendapat yang buruk, menghina, ya kalau perempuan bisa kita kenal dengan istilah body shaming dan yang macam-macam lain. Efek ini kemudian akhirnya membuat kerentaan kepada kita sendiri, kemudian kepekaan juga terhadap kasus yang dimiliki dan membuat korban akhirnya tertekan sampai depresi. Kemudian selanjutnya, pada saat kita mulai menjadi orang yang internet addiction, akhirnya kita membuang-buang waktu. Kita menghabiskan waktu menggunakan internet terlalu lama untuk membuat pengguna mengurai kegiatan lain, misalnya bekerja, belajar, atau aktivitas lainnya. Nah, ini yang sering kali terjadi ketika sudah mulai menjadi internet addiction atau kecanduan internet, kita lebih sering mengabaikan keluarga dan teman-teman. Mungkin teman-teman tahu, menjauhkan yang jauh karena istilahnya apa ya, mendekatkan yang jauh karena semua akhirnya main asik, main gadget, akhirnya main internet. Nah, penggunaan yang sesuatu yang berlebihan selalu menciptakan efek samping karena secara tidak sadar kita akan mengabaikan keluarga, orang tua, menghabiskan waktu banyak untuk main di internet. Internet pun banyak yang dilakukan, bisa game online yang seperti kita tahu banyak sekali terjadi. Nah, akhirnya ini juga berkorelasi dengan narasumber sebelumnya tentang privacy kita yang terancam, karena ancaman terhadap privacy ini terutama data pribadi yang sangat mudah diambil dan disalahgunakan oleh orang asing. Ini banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Kemudian insomnia, kita tahu bahwa insomnia adalah gangguan tidur ketika kita tidak dapat beristirahat. Tetapi internet juga bisa dapat membuat pengguna menjadi insomnia. Bisa kita lihat, kalau kebiasaan internet setiap hari membuat kita jadi bergadang, kemudian terutama untuk bermain game atau sosial media, yang jika terbiasa, ini akan sangat susah untuk dihilangkan. Kemudian selanjutnya,
ketidakaktifan fisik. Nah, ini kita pasti tahu ketika kita sudah mulai kecanduan sama internet, kita lebih sering duduk, pasti pegel-pegel semuanya di awal-awal, tapi karena asik, kemudian jadi membiarkannya. Banyak menggunakan internet ini, akhirnya kita jarang sekali melakukan kegiatan fisik, sudah jarang lagi berolahraga, kemudian karena semakin nyaman berinternet juga, semakin sedikit kegiatan fisik yang bisa kita lakukan, dan akhirnya akan membuat kita istilahnya jadi mager, pemalas gerak, jadi pemalas gitu ya. Kemudian selanjutnya, bagaimana kemudian way out-nya? Internet addiction, mungkin ini adalah cara yang paling simpel untuk mengatasi. Yang pertama adalah kita coba untuk mematikan notifikasi. Sepertinya agak susah, tetapi mungkin kita coba di awal-awal untuk mematikan notifikasi. Entah itu notifikasi mulai dari panggilan sosial media, tentang komen atau apapun. Kemudian harus kuat dengan setting komitmen. Kita bisa juga pada saat sudah benar-benar oke, dalam satu hari, maksimal berapa sih kita harus menggunakan internet, kita harus tahu dulu. Kemudian setelah set dengan komitmen, maka kita akan memulai dengan membuat aturan. Membuat aturan dengan keluarga, dengan teman dekat, bahwa akan lebih banyak berinteraksi, mungkin tidak secara fisik, bisa lewat telepon, ya, dengan hal-hal yang mengurangi untuk addiction dari internet sendiri. Kemudian memberi waktu untuk mendetoksifikasi atau mengurangi segala macam yang berbau internet. Yang paling gampang adalah dengan memiliki hobi. Hobi yang bisa dikerjakan dari rumah. Fotografi, atau membuat tulisan, membaca, mengembalikan kembali hobi-hobi yang sudah lama teridentifikasi atau sama sekali sudah tidak tersentuh akibat penggunaan internet yang terlalu berlebihan. Kemudian kembali lagi untuk mengatur prioritas online. Mulai membatasi waktu, dan juga mengenali sebenarnya apa yang membuat kita menjadi orang yang sangat edik sekali dengan internet. Jadi kita harus tahu dulu pemicunya, dan sedikit demi sedikit tidak berlama-lama lagi dengan internet. Nah, ini adalah waktu yang sangat ideal, di mana kalau kita tahu, di sini ada peneliti dari University of Oxford yang bilang tidak perlu paranoid dengan efek internet, karena dengan menggunakannya pada durasi tertentu lewat data atau screen time, internet digunakan yang secara benar dapat membawa dampak yang baik. Nah, durasi yang dilakukan untuk aktivitas online yang baik rata-rata adalah 257 menit atau 4 jam 17 menit sehari agar tidak mengganggu kinerja otak, dan ini bisa digunakan secara moderat atau sedang-sedang saja. Dan itu presentasinya kalau kata Nicholas Saputra di awal launching digital literasi ini cerita bahwa akan lebih banyak manfaat yang kita dapat dari internet daripada keburukannya. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke Amal Bastian. Terima kasih Dia Albi Puspitasari. Sepertinya saya juga harus segera meng-cross check gangguan mental saya ya, gara-gara kebanyakan main dan juga berselancar di ruang digital. Mari bersama-sama untuk berbenah diri ya teman-teman. Kemudian berikutnya, tanpa perlu menunggu lama, kita menuju ke materi keempat, Digital Ethics, Digital Content, Do's and Don'ts. Ini yang akan disampaikan oleh CEO dan sekaligus founder Bujang Kurir kepada Mas Rizky Ramadan, SPSI MA. Silakan. Oke, terima kasih Mas Amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kenal untuk narasumber-narasumber lainnya. Dari saya, sebentar saya testing dulu. Sudah terlihat ya, Mas Amal? Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dulu kepada Kemenkominfo dan Fitbar Kreasi yang telah mengajak saya untuk berpartisipasi di giat webinar hari ini dengan tema besarnya, yaitu berkenalan dengan internet selama era pandemi, dengan konten breakdown dari tema itu, yaitu digital content, do's and don'ts. Nah, dalam kerangka literasi digital ethics untuk Indonesia makin cakap digital. Nah, ini menarik sekali menurut saya. Di masa pandemi ini, pengguna internet banyak sekali mengemukakan pendapat-pendapatnya berseliweran di timeline media sosial kita,
atau di berita-berita yang kita browsing di Google ya, sumber-sumber berita yang lainnya di internet, dan apakah perlu kita punya ethics terhadap konten-konten digital tersebut. Nah, saya akan coba mengulasnya. Sebelum kita masuk ke penjabaran lebih jauh lagi, saya akan membahas dulu yang pertama mengenai digital ethics itu sendiri. Apa sih digital ethics itu gitu? Nah, digital ethics itu kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pertanyaannya kenapa harus ada netiquette atau panduan berperilaku dalam ruang digital? Tadi Mbak Opi ya? Mbak Opi bilang ada 271 juta penduduk Indonesia, 202,6 jutanya adalah pengguna internet di Indonesia yang sudah melek digital. Nah, gitu ya. Jadi, apakah perlu panduan berperilaku dalam ruang digital? Melihat batas geografis yang luas dan budaya kita yang beraneka ragam, melihat masyarakat kita yang heterogen, melihat agama kita yang banyak sekali, kemudian isu-isu gender yang mungkin diangkat di dalam bermedia sosial di ruang digital atau di konten-konten digital. Harus ada netiquette? Iya, jawabannya harus ada netiquette, karena tadi batas geografis dan budaya, ada isu-isu agama, dan ada isu gender. Kemudian kita bicara lagi apa itu etika dan apa itu etiket gitu ya. Nah, saya mengulasnya secara singkat saja ini. Nah, kalau etika itu kan berlaku meskipun individu itu sendirian gitu. Nah, sistem nilai itu berlaku kalau meskipun individu itu sendirian. Sedangkan etiket itu sistem nilai itu tata cara individu itu berinteraksi dengan individu lain atau dalam masyarakat yang lebih luas. Nah, etiket berlaku jika individu berinteraksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dalam berinternet dalam konteks yang lebih luas, ada etika dan etiket berinternet. Saya sudah mencoba membaginya menjadi dua berdasarkan sumber dari Lekui dan Yuhefizar, gitu ya. Nah, yang pertama etika berinternet. Nah, jangan menggunakan huruf besar atau kapital. Terkadang ada kalau bukan miskomunikasi dan misreading mungkin ya. Nah, kalau huruf besar semua itu dikira kita marah gitu. Padahal mungkin saja itu penyampaiannya memang seperti itu, menggunakan si individu tersebut memang sering menggunakan chat menggunakan huruf besar semua. Nah, panduan berperilaku yang tadi saya bilang kenapa harus ada netiquette tadi itu berdasarkan kultur ya, yang berbatas geografis, suku. Nah, itu berpengaruh terhadap pola kita dalam berinternet. Yang kedua, apabila mengutip dari internet, kutiplah seperlunya, dan biasakan untuk memberikan dan menyebutkan, menuliskan, membunyikan kutipan tersebut di tulisan kita. Nah, kemudian memperlakukan email sebagai pesan pribadi, kemudian berhati-hati dalam melanjutkan email ke orang lain, dalam memforward ke orang email kita, harus hati-hati. Nah, kemudian biasakan menggunakan format plain text dan jangan sembarangan menggunakan HTML. Dan yang terakhir, etika berinternet itu jangan kirim file berukuran besar melalui attachment tanpa izin terlebih dahulu dari penerima pesan. Nah, sedangkan etiket berinternet, nah, yang pertama, menulis email dengan ejaan yang benar dan kalimat sopan. Tidak menggunakan huruf kapital semua, kemudian membiasakan menulis subjek email untuk mempermudah penerima pesan, menggunakan BCC, ya, bukannya CC, untuk menghindari tersebarnya email milik orang lain tersebut. Tidak mengirim email berupa spam, menghargai hak cipta orang lain dalam konteks konten digital, menghargai privasi orang lain, dan jangan menggunakan kata-kata yang jorok dan vulgar. Jenis-jenis netiquette. Tadi kita berbicara mengenai panduan berperilaku dalam ruang digital atau netiquette tadi ini. Ada dua macam, ada one-to-one communication dan one-to-many communication. One-to-one communication, komunikasi itu terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. Jadi hanya one-to-one saja nih. Misalnya mungkin kita mengirim email, atau kita WhatsApp-an, gitu ya, atau kita DM-an di Instagram,
atau kita inbox di Facebook Messenger. Nah, one to one yang kedua, jenis netiquette yang kedua adalah one to many communication. Nah, ini komunikasi yang terjadi antar individu dengan beberapa orang atau kelompok. Misalnya ada media sosial, ada blog, community, situs web, dan lain sebagainya. Seberapa penting urgensi dari netiquette ini? Nah, ini menarik buat saya. Urgensi netiquette itu, kita ini manusia, walaupun berada dalam ruang digital, ikutilah aturan itu seperti dalam kehidupan nyata kita. Dengan latar belakang pengguna internet yang banyak sekali perbedaannya dari berbagai macam negara, ada budayanya, ada istiadat, agama, suku, dan seterusnya. Nah, pengguna kita harus berinteraksi dengan mereka yang berbeda latar belakang dari kita. Nah, perlu sekali netiquette itu, perilaku dalam berinternet itu, agar apa yang kita sampaikan itu nyampai, dan apa yang kita sampaikan itu tidak terjadi persepsi atau miskomunikasi gitu, sehingga tidak ada salah paham di antara pengguna internet. Nah, ini contohnya kenapa perlu ada netiquette. Saya kutip dari beberapa berita, sumber berita ya. Dalam konteks pandemi COVID, coba kita lihat beberapa berita dari Kompas, Detik, Tribun, Okezon, banyak sekali bertebaran hoax-hoax gitu. Ada yang bilang COVID ada yang protes terhadap penyekatan jembatan Suramadu, ini baru-baru terjadi ya. Ada yang bilang siswa SMA itu bakar masker, kemudian COVID itu hoax. Nah, kemudian orang tuanya hanya bisa pasrah. Nah, kemudian ada yang bilang lagi vaksin COVID itu banyak mudaratnya dan haram. Nah, akhirnya kena tangkap sama polisi gitu. Nah, kemudian ada pelaku ujaran kebencian terhadap tenaga kesehatan di masa pandemi ini, akhirnya jadi tersangka juga. Nah, ini beberapa dampak dari kurangnya pemahaman terhadap literasi digital, terutama pada kerangka digital ethics dalam berperilaku dalam ruang digital, yang masih kurang pada penduduk Indonesia yang tadi 200,26 jutaan gitu yang sudah melek sama internet. Kemudian apa yang harus kita dan do's and don'ts dalam berinternet di era pandemi ini, ya, menjadi netiquette kita, menjadi panduan kita. Yang pertama, postingan. Do's yang harus kita lakukan, postinglah hal-hal yang positif dan menginspirasi selama masa pandemi. Berikanlah apresiasi misalnya kepada tenaga kesehatan atau dokter, ya, sebarkan berita yang baik-baik gitu ya. Nah, kemudian yang don'ts yang harus kita lakukan dalam konteks postingan, kita hindarilah untuk memposting hal-hal yang mengarah pada provokasi dan sara ya. Nah, isu pandemi ini, COVID-19 ini mengarah kepada kemana-mana jadinya, ke suku lah, ke agama lah, ke ras lah, dan antar golongan gitu, kemana-mana jadinya arahnya. Kemudian yang kedua, yang harus kita lakukan adalah kenali beritanya. Bahasa saya itu dan bahasa teman-teman di Cyberkreasi itu sharing dulu sebelum sharing. Kita sharing dulu, kita baca dulu betul-betul sumbernya. Kita ulik dulu dari mana nih sumbernya. Kalau sudah benar, baru kita sharing. Gitu. Nah, yang don'ts-nya itu kita hanya lihat judul aja. Kita hanya lihat judul, kemudian langsung share. Kita nggak mau baca beritanya. Habis itu di komen kita yang marah-marah. Padahal yang komen tadi ini, teman kita ini sudah membaca keseluruhannya. Sedangkan kita yang menge-share itu hanya lihat judulnya saja. Ternyata isinya berbanding terbalik. Seperti misalnya ada isu WHO memasukkan Indonesia ini dalam kategori A1 dalam pandemi apa gitu, seperti itu. Tiba-tiba saja di sharing tanpa dibaca. Nah, orang membacanya itu, ternyata kita masuk kategori negara yang A1 yang harus dijauhi. Sekali dibuka, ternyata klarifikasi dari WHO. Kalau nggak ada itu klasifikasi negara-negara atau kategorisasi negara dalam pandemi COVID ini. Jadi kan kitanya malu gitu loh. Belum kita baca, udah langsung kita sharing gitu. Yang berikutnya, kita harus memperhatikan yang namanya sanksi hukum. Seperti tadi sudah dibahas juga oleh Mas Dimas tadi ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperhatikan sanksi hukumnya. Kita tidak ikut-ikutan menyudutkan pihak tertentu. Jangan menyalahkan si A, si B, si C. Seharusnya kita kompak satu suara gitu untuk menghadapi pandemi ini. Apalagi menyebarkan berita di sosial media, konten-konten digital kita, harusnya kita mendukung semua gitu. Yang kedua adalah mengkonfirmasi sumber berita sebelum berpendapat atau berkomentar.
yang don'ts yang harus kita hindari dalam sanksi hukum ini, kita terprovokasi dan berkomentar negatif pada hal-hal yang belum tentu benar adanya. Nah, yang berikutnya, do's sopanlah. Gunakanlah bahasa yang sopan dalam berinteraksi di ruang digital. Indonesia kaya akan budaya, banyak sekali suku, ya. Seharusnya kearifan-kearifan lokal, penggunaan bahasa yang sopan itu menjadi nilai tambah atau nilai plus kita yang masyarakatnya heterogen ini. Kemudian yang don'ts yang harus kita hindari, ya, kita itu mengumpat, mencaci maki, menyebarkan fitnah yang berujung pada hoax dan ekspresi marah yang berlebihan. Kadang saya baca postingan teman-teman saya yang berhubungan dengan pandemi ini, maki-makinya itu kelewatan sekali. Saya hanya bisa giring-giring kepala aja. Ya sudah, kalau nggak percaya ya sudah, gitu loh. Saya jangan sampai maki-maki nggak jelas yang dimaki. Itu yang dimaki satu orang yang baca ribuan orang temennya, gitu. Lucu menurut saya, sehingga menunjukkan siapa sebenarnya orang tersebut yang mengetiknya, gitu, yang menuliskan komennya. Nah, kemudian rekomendasi do's and don'ts dalam berinternet dalam konteks ini ya, dalam konteks pandemi ini ya, saya menggunakan konsep prinsip think, true, helpful, legal, necessary, and kind. Nah, yang pertama, apakah is it true? Apakah itu benar? Apakah informasi atau konten yang kita bagikan atau kita unggah itu benar? Nah, kita harus mengeceknya terlebih dahulu, gitu. Kita telaah dulu. Kita cek dulu beberapa sumber, kita baca dulu semuanya, barulah kita bagikan ke sosial media kita atau kita jadikan konten digital kita. Yang berikutnya, is it helpful? Apakah itu membantu? Apakah bermanfaat apa yang kita bagikan itu? Kita mengunggah informasi, foto, video, apalah itu, kita pikirkan dulu, apa yang kita bagikan itu menyinggung nggak isu-isu yang tadi saya bilang, batasan geografis, budaya, agama, ya, antar golongan, ya, kemudian gender tadi ya, apa itu menyinggung nggak gitu. Nah, kalau itu menyinggung, saya rasa itu nggak bermanfaat, mending nggak usah di-share gitu. Kalau itu bermanfaat, itu membantu misalnya bagaimana mengatasi saturasi, misalnya nilai saturasi pernapasan oksigen yang di bawah 90, cara-caranya seperti apa. Nah, itu kan bermanfaat. Is it helpful untuk pandemi ini? Jadi silakan saja di-share, tetapi yang berita-berita yang nggak jelas, mendingan jangan di-share gitu, yang bermanfaat. Kemudian yang berikutnya, is it illegal? Nah, kita sadari hak cipta itu. Biasakan untuk kita itu menulis dari mana sumber ini, dari mana sumber yang kita dapatkan, yang sumber kita baca, yang kita share kemudian gitu. Nah, bahaya juga kalau kita main asal share, ya. Kemudian ada hak ciptanya, copyrightnya, ya. Ada ancaman hukumannya, ada kita juga mikir kalau kita main asal membagikan, ada undang-undang yang mengatur dalam berperilaku di ruang digital. Nah, kemudian berikutnya, is it necessary? Apakah ini penting gitu ya? Nah, perlu nggak kita membagikan ini? Kita harus berpikir lagi. Kita buat prioritas dulu. Yang ini kan nggak terlalu penting kita bagikan. Kenapa harus kita bagikan nih? Ini ujaran kebencian nih. Ini berita-berita yang nggak jelas ini. Kenapa harus dibagikan? Karena apa? Jejak digital itu akan selalu tercatat dan dapat ditelusuri dengan mudah. Orang akan melihat jejak digital Anda saat Anda bertemu, kenalan siapa namanya ini, mau ngajak partneran bisnis, ya kan? Habis ketemu malamnya si rekan bisnis tadi langsung browsing nama kita di LinkedIn, di Twitter, di Facebook, di Instagram, dia lihat nih bagaimana pola komunikasi kita. Nah, ternyata pola komunikasi kita di sosmed kacau balau, nyebarin hoax terus. Nggak mau saya jadi partner bisnis kalau kayak begini modelnya. Nah, yang terakhir adalah is it kind, ya. Kita mengunggah hal-hal yang baik, kita mengunggah yang tidak mencederai, menyinggung perasaan orang lain, sehingga tidak ada yang namanya cyberbullying dan seterusnya itu. Kadang bukan hanya dalam konteks gambar aja, kadang teks juga, video juga itu menyinggung perasaan orang lain. Nah, mari kita saling menghormati, menghargai keberadaan dan perbedaan netizen lain. Nah, ada bahasanya tuh, hidup terlalu pendek untuk kita habiskan untuk saling menyakiti, saling berdebat nggak penting, marah-marahan, maki-maki di sosmed itu lucu menurut saya. Bukan internet yang sehat menurut saya. Gitu.
Oke, saya rasa itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Ahmad sekali lagi. Terima kasih kepada Kemenkominfo, Siberkreasi. Ya. Nanti kita kalau ada yang ingin ditanyakan bisa di sesi Q&A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky Ramadan atas materinya. Mari kita menggunakan internet sesehat mungkin. Ada netiquette, ada aturan yang harus kita terapkan pada saat kita ada di ruang digital. Hormati, hargai para pengguna lain, sama halnya seperti pada saat kita menghargai orang lain di dunia nyata. Begitu ya. Dan ini waktu yang tepat bagi saya untuk membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada rekan-rekan partisipan, ada kesempatan bagi Anda yang mengajukan pertanyaan. Dan nanti kita akan baca pertanyaan sekaligus kita bahas bersama dengan para narasumber. Nanti yang beruntung bisa mendapatkan pulsa Rp50.000. Jangan lupa tulis nama lengkap sekaligus ditujukan kepada siapa pertanyaan Anda. Dan jangan lupa juga posting ya di sosial media Anda untuk memeriahkan acara webinar kali ini dengan mention ke @siberkreasi, kemudian @lidik.kalimantan, dan bubuhkan hashtag, yaitu hashtag makin cakap digital, hashtag siberkreasi, dan juga hashtag lidikal1094. Cek langsung di kolom chat. Baiklah, masuk ke pertanyaan pertama. Saya sudah dapat datanya ini. Pertanyaan pertama ditujukan kepada Mas Alex Dimas dari Alit Vervitasari. Oke, pertanyaannya adalah, Pak, bagaimana apabila akun email untuk M-Banking dan email untuk akun sosial media terhubung satu sama lain? Apakah berpotensi untuk dibobol? Dan apabila email M-Banking dan email sosial media sudah berbeda, apakah akan lebih aman, atau keduanya sama-sama berpotensi untuk dibobol? Mas Alex Dimas, silakan. Ya, terima kasih Mas Amal. Terima kasih Mbak Alit buat pertanyaannya. Coba saya bantu menjawab. Untuk perbedaan antara akun email di M-Banking dan sosial media sebenarnya tidak masalah, itu tidak berbeda. Karena kode verifikasi dan kawan-kawan sebenarnya adanya di akun email tersebut. Maka dari itu penting sekali akun email kita itu memiliki verification code yang bisa dicek langsung. Kalau mungkin teman-teman menggunakan email dari Gmail atau Yahoo, bisa cek di setting, di privasi, di security. Nah, itu nanti ada beberapa poin yang bisa menjadikan akun Gmail teman-teman tuh menjadi lebih sakti untuk tidak bisa dibobol. Nah, itu tinggal diaktifkan aja di situ, langsung ada caranya. Dan untuk mungkin teman-teman yang akun emailnya berbeda pun sebenarnya harus melakukan privacy setting juga untuk bisa dianulir atau bisa pencegahan pembobolan di akun M-Banking atau bahkan di sosial medianya. Jadi key point-nya itu bukan di M-Banking-nya, bukan di sosial medianya, namun di emailnya tersebut. Contoh saya pakai Gmail, saya langsung cek di privacy, di security, saya aktifkan verification, saya aktifkan juga buat kode Google Verification. Nah, itu nyambung ke alamat nomor HP saya, nyambung juga ke akun device saya. Jadi ketika nanti ada yang mau akses langsung di email, di SMS juga, seperti itu. Oke, Mas Alex, mungkin saya juga ingin menambahkan ini pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Mas Alex Dimas. Apakah harus Gmail, Mas? Sebenarnya tidak sih, cuman sejauh ini hampir sekitar 60-70% total populasi di dunia yang menggunakan email menggunakan Gmail. Jadi bisa dibilang total security juga Gmail setiap harinya itu melakukan update privacy setting, dan setiap minggunya itu menganulir beberapa review malware di sistem security-nya dia. Jadi kalau saya bilang sih nggak harus Google, bisa juga Yahoo, bisa juga Outlook, atau mungkin Microsoft. Cuman setahu saya yang paling aman sekarang adalah Gmail, karena sering update-nya tersebut. Jadi kalau software terlalu sering update, jadinya orang untuk membobol kan harus mulai dari nol lagi, yang dimana rangkaiannya baru lagi dan update lagi, nggak bisa nih saya bobol seperti itu sih. Oke, yang paling aman adalah Gmail. Terima kasih Mas Alex Dimas. Saya beralih ke pertanyaan kedua, datang dari Artia Ningsih kepada Mas Denny atau Kak Denny. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara agar perangkat kita bisa terhindar dari virus malware? Mas Denny, silakan. Oke, ya.
Terima kasih kepada Pak Arketyasi atas pertanyaannya, sangat baik sekali. Bagaimana cara mengatasi perangkat yang terkena malware ya? Untuk pertama-tama tuh jangan pernah mendownload software atau aplikasi di luar situs resmi atau situs yang dianggap terpercaya. Contohnya nih kan Mbak mau download Zoom gitu. Nah, tuh pastinya pas di-download di Google tuh kan banyak link. Pastikan linknya tuh atau situsnya tuh yang resmi gitu. Yang kita tahu kan Zoom yang resmi kan zoom.us. Nah, jangan Mbak cari link yang lain. Takutnya itu malah jadi web phishing. Alih-alih kita mau mengamankan perangkat atau komputer kita, ini malah data kita yang dicuri karena web phishing. Oke, yang kedua, pakailah antivirus yang berbayar. Nah, itu udah pasti bagus. Nah, ibarat tuh gini, kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, lebih baik kita keluar uang nggak banyak untuk membeli antivirus, daripada kita harus membetulkan komputer atau laptop kita yang udah rusak karena itu virus. Oke, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Mas, tadi sempat dijelaskan takutnya ada web phishing dan sebagainya. Apakah ada tanda khusus gitu Mas, kode atau apa pada saat kita tahu oh ini malware nih? Itu kalau untuk mengetahui web phishing itu kita dari ininya Mas, websitenya. Dari websitenya. Kayak gimana gitu Tidak tandanya? antara web tandanya. Biasa kalau web phishing itu dia minta data diri Mas. Oke. Dia nanti ngambil data kita gitu. Jadi padahal kita ngerasa itu adalah web yang benar, tapi ternyata seperti itu ya. Lantas kalau untuk antivirus tadi Mas ini bilang better beli lah, cari yang premium gitu. Tanpa menyebutkan produk atau apa, nanti dikira promo lagi. Yang paling bagus menurut Mas Denny apa? Saya penasaran di sini. Oh iya. Yang harus kayak gimana antivirusnya? Buatan lokal? Antivirusnya nasional? yang pastinya itu dapat mendeteksi malware dengan baik gitu, mendeteksi virus dengan baik. Ada tingkatannya nggak sih Mas untuk filter virus kayak gitu? Oke, ini kayaknya produk bagus nih gitu untuk antivirus. Untuk tingkatannya sih tergantung dari harga Mas, karena semakin mahal bisa semakin bagus deh. Oke, saya pegang di situ ya. Semakin mahal antivirus, semakin premium, maka itu semakin bagus. Oke. Lebih baik mencegah daripada mengobati, benar kata Mas Denny. Daripada data kita hilang kan, bahaya. Oke, baik, dari Mas Denny kita meluncur ke pertanyaan berikutnya. Ini datang dari Anas. Ini untuk pertanyaannya ada dua sebenarnya dari Anas ini. Cuma yang pertama agak terlalu melebar dan yang kedua mengerucut. Coba nanti mungkin bisa ditambahkan oleh rekan-rekan narasumber. Dan pertanyaan ini sesuai dengan materinya saya tujukan kepada Mas Rizky. Pertanyaannya adalah memasuki era revolusi industri 4.0 serta pandemi yang berkelanjutan, apakah ada saran dan tips kita sebagai pemuda dalam menggunakan media teknologi informasi untuk meningkatkan perekonomian? Mungkin ini bisa dibahas oleh masing-masing narasumber. Dan ini pertanyaan khusus kepada Mas Rizky. Bagaimana cara menggunakan media elektronik sebagai edukasi secara baik dan tepat dengan tetap ada standar etika serta bisa anti hoax? Bagaimana Mas Rizky? Ya, berarti pertanyaan saya tadi yang standar etika ya, dan anti hoax tadi dia. Ya, benar ya, Mas Amar? Standar etika Mas, betul. Ya, gini, sekarang kita menyebutnya revolusi industri 4.0. Sebenarnya kita dengan berperilaku yang baik dalam ruang digital, komunikasi di internet, di ruang digital, harusnya bisa menjadi yang namanya society 5.0. Masyarakat yang mengerti dengan perkembangan teknologi, penggunaan teknologi, mengevaluasi bagaimana penggunaan teknologi tadi itu, serta kita berkomunikasi di ruang digital. Bagaimana kita membuat semuanya menjadi baik dan tidak akhirnya berita-berita yang kita sebar itu menjadi hoax, apalagi di masa pandemi seperti ini berseliweran sekali di timeline sosmed kita begitu ya. Nah, pentingnya bagi kita individu tadi ini sama kita untuk memahami tadi pentingnya literasi digital ya, sama lah yang pertama. Nah, kemudian harusnya kita yang paham ini jangan berhenti untuk menyebarkan atau mengcounter balik gitu loh, mengcounter balik apa yang mungkin itu salah.
yang disampaikan oleh teman kita. Berita judulnya besar sekali. Indonesia masuk negara A1 penyebaran COVID, dihindari, ditutup semua. Kita cek, kan sekarang banyak sekali kan web atau situs yang untuk mengecek ini berita ini hoax apa enggak. Kominfo sendiri sudah menyediakan itu, Indonesia Baik dan seterusnya. Kita cek, kemudian kalau itu salah adanya, kita japri dengan cara yang sopan gitu loh. Jangan kita malah buat malu dia di sosmednya. Kita japri aja, bro, ini link yang tadi kamu bagiin, baiknya dihapus saja atau di take down lagi karena itu beritanya hoax. Nah, kalau dia marah-marah ya udah, yang penting saya udah nyampain gitu. Nah, kita kan sudah mengedukasi. Nah, pentingnya literasi digital seperti itu, sama. Oke, baik. Tapi bagaimana cara yang bisa kita lakukan yang paling memungkinkan untuk memberikan efek jera, Mas? Kalau dikasih tahu ternyata tetap bebal karena mungkin ada embel-embel ingin bikin apa ya, bikin chaos di internet atau punya agenda khusus. Kalau saya pribadi ya, Mas Amal ya. Kalau saya pribadi, Mas Amal, saya kalau udah nggak bisa dijapri, ngomongnya udah kasar, malah maki saya gitu, kadang dijapri gitu ya. Mending saya counter balik dengan postingan-postingan saya dari timeline saya. Ini loh. Nah, yang ngomongin vaksin begini haram, begini segala macam. Ini loh MUI sudah melabeli halal gitu. Oksigen habis, kita harus hati-hati, negara ini kacau balau macam-macam. Ini loh beritanya. Jadi saya kontak di timeline saya. Kalau saya seperti itu. Perlu di-report rame-rame nggak sih? Biar langsung di-ban gitu akhirnya sebagai efek jerak. Karena begini Mas ya, kadang kita juga meliput ini sahabat baik kita gitu ya. Mungkin karena ini masa pandemi bertemunya secara online, main report aja juga nggak baik saya rasa. Nah, mungkin kalau pas ketemu pas offline, pas kita ketemu lagi ngopi gitu bisa disampaikan. Ya. Tapi kalau memang sudah kelewatan kali, misalnya konten-konten yang di-share itu berbau fotografi misalnya ya, itu nggak baik untuk netizen gitu ya. Nah itu saya langsung report saja, saya langsung blok aja. Termasuk pertemanan dulu, pertemanan saya nggak kenal, tapi dia berteman dengan teman-teman kita yang lain. Terus dia DM, hai abang, apa kabar? Ada waktu nggak? Ini nggak benar nih orang. Ya benar. Yang DM saya itu cowok pula lagi, sudah lah, nggak benar. Iya. Oke. Ada kemampuan atau ability dari yang bisa kita miliki untuk membuang orang-orang atau akun-akun yang toksik gitu ya. Semua berangkat dari jemari kita yang punya hak itu. Jadi semakin cerdas berselancar di ruang digital. Terima kasih banyak jawabannya Mas Rizky. Saya ke Kak Ulfi, ada pertanyaan datang dari Alit, Kak. Bagaimana tips dan trik cara membangun kesadaran kepada keluarga agar kita tidak kecanduan internet? Sedangkan segala sesuatunya di zaman sekarang serba menggunakan internet, mulai dari belajar, bekerja, bermain, berbelanja, dan lain-lain. Karena kebanyakan orang sadar akan bahaya internet, kecanduan, dan lain-lain, tapi masih juga nih tidak bisa terlepas atau bahkan menguranginya. Ada trik khusus dari Kak Ulmi, silakan. Kita semua sedang mengalami hal yang sama di seluruh Indonesia, di seluruh dunia sebenarnya juga mengalami hal yang sama, bahwa pandemi ini membuat kita memang lebih banyak di rumah. Kemudian akhirnya lebih banyak bermain internet. Kemudian sistem sekolah daring, kemudian belanja-belanja semua internet. Tetapi ada hal yang perlu kita ketahui, bahwa kalau terlalu berlebihan, seperti hal yang kita makan berlebihan, pasti kan nggak pas untuk tubuh. Mata terlalu banyak internet, nambah lagi. Entah kacamatanya, entah penglihatannya, kemudian bagaimana berinteraksi dengan orang menjadi super susah lah, karena semua di-reduce. Caranya, tips and trick sebenarnya pertama adalah membangun kesadaran. Sebagai orang tua misalnya, yang pertama, orang tua harus paham bagaimana menghadapi anak dengan jam daring tertentu, dari jam 8 sampai jam 11, kemudian istirahat, ajak bermain, menciptakan hobi lagi. Kemudian mengajak semua yang ada di rumah mungkin bisa berinteraksi, karena hal yang bisa dilakukan adalah ya memang di rumah. Ciptakan hobi, bercocok tanam, fotografi, bikin apa yang kemudian membuat situasi di dalam rumah ini menjadi hal yang menyenangkan dan tidak lagi boring. Tidak perlu berpikir bahwa ini akan menjadi panjang. Kita awali dengan hari ini saja, dulu selesai, dan besok. Karena nanti kita akan ketemu, oh ternyata di rumah ini perlu rearrange ruangan deh.
ajak anggota keluarga, ajak anak-anak untuk ikut berpartisipasi. Kelihatannya klise, tapi pernah nggak dicoba dulu atau pernah nggak dilakukan dulu? Karena kalau sudah melakukannya, maka akan paham, oh anak ternyata lebih suka menggambar, oh ternyata berdiskusi tentang hal-hal topik-topik yang menyenangkan, yang sehat di internet, ataupun misalnya pas pada saat makan dengan keluarga itu adalah hal yang menyenangkan. Silaturahmi dengan teman-teman seperti sekarang melalui online cukup dengan misalnya berapa jam. Setelah itu kemudian kembali lagi back normal. Jadi semuanya harus balance. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaannya Mbak Halid. Oke, kalau ada kasus di mana orang tua berusaha untuk mengajarkan dan juga membatasi penggunaan internet dengan tidak menggunakan gadget di depan putra-putri mereka. Tapi di sisi lain, pada saat mereka bersembunyi di balik pintu atau masuk ke ruangan khusus, bahkan toilet, mereka kembali kecanduan hal semacam itu. Berusaha untuk mengajarkan teladan yang baik, tapi ternyata orang tua juga masih colong-colongan seperti itu. Nah, apa yang bisa kita lakukan dengan kondisi itu? Balik lagi sebagai seorang orang tua. Orang tua juga manusia. Iya, orang tua juga manusia, tapi kita balik lagi ke komitmen. Children see, children do. Dimana kita mau mengajarkan anak untuk tidak terlalu banyak gadget, kalau ternyata kita bisa melihat diri kita sendiri ternyata belum komitmen. So set the komitmen pertama. Kemudian yang kedua, memang mungkin akan susah, tapi jam bekerja itu ada rentangnya, enggak yang setiap saat. Kemudian misalnya kalau memang terpaksa harus memberikan atau melihat internet tidak perlu sembunyi-sembunyi, tapi izin sebentar ya, ini lagi cek internet, ada email yang masuk dari Kak Amal, perlu buka? Sudah selesai ya sudah. Oh perlu balas? Ya oke. Sudah selesai sudah. Atau misalnya perlu reserve atau beli atau belanjaan sayuran yang sudah habis karena nggak mungkin keluar lagi. Ditunjukkan bahwa memang itu bertanggung jawab dan itu komitmen bersama. Memang agak susah tapi bisa. Ya. Susah bukan berarti tidak bisa dilakukan begitu ya. Mari berjuang. Oke, kita menuju ke pertanyaan kedua dari Artian Ningsih, masih diperuntukkan untuk Kak Olpi Puspitasari. Pertanyaannya adalah, selain dampak positif dari penggunaan internet, ternyata ada juga dampak negatif yang merupakan salah satu perilaku menyimpang yang dilakukan oleh siswa, seperti kejahatan yang dilakukan kepada seseorang dengan sarana internet di dunia maya yang bersifat buruk dan menyimpang seperti pornografi, mungkin arahnya ke cyberbullying dan sebagainya. Bagaimana mengatasi dampak negatif tersebut? Artinya ini sudah kejadian Kak Olpi, berikutnya harus ngapain nih? Oke, ini bisa nyolek Mas Alex dong. Tadi sempat bahas tentang pornografi ya. Jadi kita bisa sambil diskusi. Tapi kalau misalnya ini sudah kejadian, kalau itu di posisinya adalah di keluarga, ketahuan mengakses situs pornografi, orang tua harus mengajak berdialog dan menjelaskan sekali lagi apa sih sebenarnya dampak dari pornografi. Very simple thing yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya modern, taruh di tempat yang semua orang bisa lihat, ruang keluarga, di ruang makan, karena kita bisa melihat akses mereka ngapain sih gitu. Kemudian pas pada saat memang sudah kejadian, tadi Kamal bilang sudah kejadian, ya memang kita lihat usianya, batasan usia ini sudah bisa diperkenalkan tentang pendidikan seks ya, bagaimana kita harus menyikapinya. Dan yang paling penting lagi adalah ketika misalnya ada teman di dalam lingkungan, kita bisa melatih anak kita untuk mampu berkata tidak terhadap pornografi ini. Yang penting, karena kita sudah tahu bahwa itu tidak baik, itu masih belum cukup umur. Nah, kemudian mendelegasikannya kepada anak. Ya sekali lagi, ini harus benar-benar kalau kita dengan orang tua dengan anak adalah harus benar-benar mendampingi. Tapi kalau misalnya sesama yang kayak teenager atau apa, itu akan mungkin lebih gampang untuk memberitahu, kemudian memberikan analogi apa yang terjadi kalau misalnya sudah terjadi seperti ini. Efeknya. Memang harus menguatkan support system ya Kak. Saya ngomong masalah karena kan urusan kayak gitu udah mulai masuk ya tadi sempat diceritakan sama Mas Alex juga deh kalau nggak salah. Mas Alex bisa langsung merespon Mas. Ya, Mas Alex. Dengar saya? Ya sudah, silakan. Oke. Kalau kita ngomongin pornografi sendiri kan memang nggak bisa sendiri ya. Semua elemen juga harus bisa membantu dalam arti kata sebagai praktisi
praktisi dari segi digital expertise itu juga bisa membantu mungkin pemerintah mensuggest beberapa pemblokiran melalui di instrumen-instrumen tertentu yang bisa kan. Cuman kalau dari lingkungan sendiri, dari society atau dari social family itu juga sangat lebih penting menurut saya gimana memberikan sejak ini. Mungkin banyak sekali teman-teman atau bahkan saya juga nggak merasakan sex education from my childhood. Jadi from my childhood itu nggak pernah dapat pendidikan sex education dari keluarga saya, kan yang dimana ketika kita berkiblat di beberapa dunia maju atau developed country itu sudah dilakukan bahkan sejak usia di bawah 12 tahun. Di mana sangatlah penting menurut saya, di mana sistem pola asuh kita udah mengeluarkan beberapa aspek sex education bahkan sejak saya SD atau mungkin SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu sudah mulai diajarkan ada beberapa apa ya, kalau saya bilang sih genital komponen yang mungkin itu jadinya mengarah ke manner, mengarah ke moralitas. Nah itu juga penting jadinya, kita bisa menghargai sesama jenis atau bukan sesama jenis juga, ke lawan jenis juga bisa lebih respect. Nah itu kan jelas salah satu budaya Indonesia yang nggak bisa dihilangkan. Itu penting, border akan dunia atau mungkin teknologi baru mengarah tapi itu juga bisa di cover oleh lingkungan terkecil ya, lingkungan dari rumah sendiri. Oke, ada pencegahan dengan cara mengedukasi dengan sarana edukasi yang baik, khususnya untuk generasi muda kita. Tadi sempat Mas Alex menyebutkan ada pemblokiran. Ini langsung urusannya dengan perangkat lunak nih. Saya coba ke Mas Denny. Apakah kalau misalkan case-nya di sini lingkup keluarga, penggunaan internetnya bersama dengan keluarga gitu, dan gadgetnya itu ada di rumah, apakah ada perangkat lunak yang khusus untuk pemblokiran website-website semacam itu, Mas Denny? Yang gimana? Yang umum digunakan atau ada yang khusus mungkin? Aplikasi untuk itu ya, memblokir pemblokiran situs-situs yang tadi kurang baik tadi. Nggak salah sih ada di pengaturan itu sih, pengaturan Play Store untuk Mas. Itu kan ada peran untuk orang tua tuh. Nah, jadi gunakan itu aja. Oke. Kadang masalahnya itu orang tua sudah naruh filternya, naruh perangkatnya, tapi kita juga perlu ingat bahwa kadang-kadang anak-anak kita jauh lebih pintar daripada orang tuanya. Ya, dibobol lagi gitu. Problemnya sih di situ sebenarnya. Ya kan? Iya. Orang tua sudah sibuk kerja, sudah begini, ternyata anaknya jauh lebih pintar. Nah, Kakak Alpi yang jadi orang tua nih, gimana tuh? Luar biasa, jauh lebih pintar. Iya, karena mereka ngulik. Coba kalau mereka tahu, ya kan. Kalau untuk beberapa yang sekarang yang terjadi sekarang khusus ada. Ya. Baik, Kak Alpi sebentar. Suaranya terputus. Kak. Ya, silakan. Jadi kalau sekarang itu sebenarnya sudah terbantu juga dengan teknologi, di mana ada, kalau misalnya untuk game ya, itu ada aplikasi yang bisa kapan dia on off, dia bisa pakai gadgetnya kapan iya, kapan enggak. Itu ada khusus. Nah, tapi kalau misalnya modelnya mereka lebih pintar, ya kita memang harus ngulik. Just I speak their language, kita mesti paham, ya kan? Nggak mungkin kita jadi orang yang ketinggalannya jauh. Eranya itu memang ya sekarang kalau dulu kita bisa jadi orang yang ngerti banget tentang teknologi. Ternyata anak itu mengulik, karena ya dia ngulik. Begitu juga ya orang tuanya juga harus paham apa sih sebenarnya yang mereka lihat, apa ya harus cari tahu. Sebagian dari pendampingan yang harus kita lakukan sebelum anak memang benar-benar siap. Oke, baik, nice words. Terima kasih banyak untuk Kak Alpi, terima kasih untuk Mas Rizky, kemudian Mas Denny dan juga Mas Alex Dimas atas pemaparan materi dan juga jawabannya luar biasa. Kita belajar banyak untuk hari ini. Sebelum kita tutup acara, saya ajak untuk seluruh narasumber dan juga untuk seluruh partisipan bisa menyalakan kameranya. Kita foto sebentar, 2 sesi akan saya countdown. Jadi silakan dipersiapkan dulu.
Dan jangan lupa saya ingatkan untuk memeriahkan acara webinar kali ini dengan memposting sosial media Anda, bubukan mention Siberkreasi dan juga di @lidik.kalimantan. Well, sudah siap? Saya countdown ya. 3, 2, 1. Alright. Kemudian persiapan berikutnya, foto yang kedua. Silakan dinyalakan kameranya, berikan senyum terbaik untuk kita. 3, 2, 1. Oke, terima kasih banyak atas semua hal yang telah diberikan oleh para narasumber dan juga terima kasih atas kerjasamanya untuk para partisipan. Dan saya berharap bahwa dengan banyaknya materi yang tadi bukan hanya sekedar datang ke mata kita kemudian lepas begitu saja, tapi ada hal-hal atau poin-poin yang positif yang bisa kita ambil untuk menyemarakkan literasi digital sebagai program nasional dan menghadirkan, membanjiri ruang digital dengan konten-konten yang positif. Saya Amal Bastian, tutup acara untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menikmati hari ini dan juga jangan lupa stay safe, stay happy. Bye-bye. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah
belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu. Mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.